Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Novelina Anggraini dengan NPMC 1 C02 1117 dengan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Gina Nur Alia, NPMC 1 C021416. Perkenalkan, nama saya Putra Gawa dengan NPMC 1 C021120. Perkenalkan, nama saya Juminten Walandari dengan NPMC 1 C021028. Baiklah, kami di sini akan membuat video untuk tugas Ramadhani, yaitu menjelaskan soal yang diberikan untuk kelompok 3, yaitu membuat laporan arus kas indirect dan direct. Baiklah, yang pertama yaitu di sini ada soal untuk membuat laporan arus kas indirect. Sebelumnya kita harus mencari perubahan saldonya. Untuk mencari perubahan saldo tersebut, yang ini, perubahan saldo ini didapat dari mengurangkan saldo atau biaya yang terdapat pada tahun sekarang, yaitu 2021, dikurang dengan tahun sebelumnya, tahun 2020. Maka akan mendapatkan hasilnya yaitu sebesar ini 51.000 dan seterusnya seperti itu. Ini sudah kami kurangkan. Selanjutnya yaitu kita akan menyusun laporan arus kas indirectnya. Ini adalah laporan arus kas indirect yang telah kami selesaikan. Di sini terdapat laba bersih sebesar $135.000 yang didapatkan dari keterangan soal yang terdapat pada tambahan informasi bahwa laba bersih tahun 2021 yaitu sebesar $135.000. Maka kita tuliskan di sini $135.000. Selanjutnya, pada aktivitas operasi terdapat beban depresiasi sebesar $24.000. Ini kita dapatkan dari soal juga, yaitu dalam tambahan informasi bahwa beban depresiasi yaitu sebesar $24.000. Setelah itu selanjutnya, baiklah, peningkatan saldo piutang ditulis sebesar minus $9.000 karena peningkatan saldo piutang tersebut dapat mengurangi laba bersih. Minus $9.000 ini kita dapatkan pada perubahan saldo yang mana pada tahun 2020 terjadi peningkatan dari $76.000 menjadi $85.000. Selanjutnya untuk penurunan saldo persediaan kita tulis sebesar $9.000. $9.000 ini kita dapatkan dari perubahan saldo yaitu dari akun persediaan yaitu sebesar 9.000. Mengapa ditulis positif? Karena ketika terjadi penurunan pada saldo persediaan tersebut, maka itu akan menambahkan laba bersih dari perusahaan. Selanjutnya untuk penurunan saldo utang dagang, kita lihat di perubahan saldo akun dagang itu terjadi penurunan sebesar minus $13.000, maka akan kita tulis juga sebesar minus $13.000. Setelah itu, seluruh biaya-biaya tersebut kita jumlahkan, maka akan mendapatkan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi yaitu sebesar $146.000. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu pada penjualan tanah sebesar $25.000. Ini didapatkan dari perubahan saldo tanah yang awalnya $100.000 menjadi $75.000, yang artinya ada penurunan sebesar minus $25.000. Maka kita akan mencatat ini menjadi penjualan yang akan menambah kas bersih dari perusahaan. Selanjutnya, untuk pembelian equipment sebesar minus $55.000, kita lihat pada perubahan saldo bahwa equipment terjadi peningkatan yaitu sebesar $50.000, yang artinya perusahaan telah membeli peralatan yang kita akan tulis yaitu menjadi pengurang sebesar $50.000. Maka kita akan jumlahkan dan mendapatkan kas bersih yang terpakai
dari aktivitas investasi sebesar minus $25.000. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini terdapat pembayaran bond payable. Pembayaran bond payable mendapatkan minus $50.000 itu didapat dari perubahan saldo yang mana bond payable terdapat penurunan saldo bond payable dari 200.000 menjadi 150.000, yaitu jika dikurangkan maka terjadi penurunan sebesar minus $50.000. Maka akan kita catat sebesar minus $50.000. Selanjutnya, penerbitan saham biasa. Di soal di tambahan informasi dijelaskan bahwa saham biasa tersebut telah diterbitkan secara tunai pada nilai nominalnya. Maka saham tersebut telah diterbitkan dan kita tulis sebesar pada perubahan saldo yaitu sebesar $50.000. Selanjutnya, pembayaran dividen. Minus $70.000 ini didapat pada soal tambahan informasi dividen telah diumumkan dan dibayar cash. Maka kita akan tulis pembayaran dividen tersebut dengan mencarinya menggunakan akun return earning. Yang pertama kita akan tulis saldo awalnya yaitu sebesar $134.000, lalu saldo akhirnya tahun 2021 sebesar $199.000. Dan di sini kita tulis juga laba bersih. Maka untuk mencari dividennya, 135.000 laba bersih tersebut itu dikurangkan dengan selisih dari saldo return earning pada perubahan saldo yaitu sebesar 65.000. Maka akan didapat yaitu sebesar $70.000 untuk pembayaran dividen. Maka kita tulis di sini minus $70.000. Setelah dijumlah, maka kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar minus $70.000. Selanjutnya, untuk kenaikan kas bersih tahun 2021 didapat $51.000 itu didapat dari penambahan dari kas bersih aktivitas operasi, kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi, dan kas bersih terpakai dari aktivitas pendanaan, maka didapat $51.000. Selanjutnya, kas awal periode 1 Januari 2021 kita lihat pada soal yaitu sebesar $22.000, kita tulis sebesar $22.000. Maka akan didapat hasil kas pada akhir periode 31 Desember 2021 sebesar $73.000. Maka kita akan buktikan apakah ini sama dengan kas pada 2021. Ini ternyata sama. Baiklah, untuk soal selanjutnya itu nomor 2. Kita hitung perubahan saldonya. Di sini kami sudah menghitungkan perubahan saldo untuk mencari laporan arus kas direct untuk soal nomor 2. Selanjutnya, kami akan mencari perhitungan direknya, yang ini akan dijelaskan oleh Putra Wiralegawa. Kepada Putra, saya persilakan. Selanjutnya, kita akan menghitung perhitungan untuk direct untuk soal yang nomor 2. Di sini saya sudah dapat perhitungannya. Yang pertama, kita menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Yang pertama, kita ambil dari sales sebesar $392.780. Diambil dari sini. Dan peningkatan akun receivable diambil dari slide perubahan saldo nomor 2 itu. Perubahannya sekitar positif 59.800. Dan juga artinya kas diterima pelanggan itu sekitar 332.980. Selanjutnya, menghitung kas yang dibayarkan untuk supplier. Menghitung pembelian untuk tahun 2012, cost of goods sold-nya sekitar 135.460 diambil dari soal. Sementara untuk peningkatan inventories-nya diambil dari slide perubahan saldo nomor 2, mengalami perubahan positif 9.650 dijumlahkan menjadi 145.110. Jarak pembelian selama tahun 2012 sekitar $145.110.
Selanjutnya menghitung kas yang dibayarkan pada supplier. Pertama, pembelian selama tahun 2012 diambil dari soal itu nilainya 145.110 yang diambil dari nomor 1 ini dikurangkan oleh peningkatan account payable yang diambil dari slide perubahan saldo nomor 2 ini sebesar minus 44.700 dikurangkan menjadi jadi kas yang dibayarkan pada supplier sebesar 100.410 dolar Amerika. Selanjutnya menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Di sini kita ambil dari soal ada beban operasi, beban bunga, beban dibayar muka, masing-masing 12.410, 4.730, 2.400, dan ditambah dengan penurunan accurate expense payable. Jadi totalnya kas dibayarkan untuk beban operasi sekitar 20.040 dolar. Dan yang terakhir menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Diambil dari soal pajak penghasilannya adalah 27.280 dan hanya satu pajak. Jadi kas yang dibayarkan untuk pajak hanya sekitar 27.280 dolar Amerika. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Juminten. Baik, untuk selanjutnya yaitu menghitung laporan arus kas direct. Yang mana untuk arus kas dari aktivitas operasi, yang pertama yaitu penerimaan kas dari pelanggan, yang mana nilainya didapat dari perhitungan untuk direct tadi, sebesar 332.980. Yang kedua yaitu kas yang dibayarkan kepada pemasok sebesar min 100.410 sama dengan didapat dari perhitungan untuk direct tadi. Kenapa dia min? Karena pembayaran perusahaan otomatis akan mengeluarkan sebuah kas. Dan untuk yang ketiga yaitu kas yang dibayarkan untuk beban operasi sebesar 20.040 dolar. Yang keempat yaitu pembayaran kas untuk pajak. Yang telah diperhitungkan untuk direct tadi, nilai untuk pembayaran kas untuk pajak itu sebesar min 27.280 dolar. Maka kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi yaitu sebesar 185.250 dolar. Yang selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Kita lihat dari perubahan saldo tadi terjadi peningkatan investasi. Sehingga untuk pembelian investasi sebesar min 24.000 dolar. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu ada penjualan plan aset, di mana untuk penjualan plan aset ini untuk mengetahui nilainya kita cari terlebih dahulu untuk menghitung kas yang benar-benar kita peroleh, yaitu dengan cara menambahkan akumulasi awalnya tadi sebesar 52.000, terus ditambah dengan beban penyusutan sebesar 46.500, kemudian kita kurangkan dengan akumulasi akhirnya sebesar 50.000, kemudian kita kurangkan dengan
harga perolehan tadi sebesar 57.500, maka didapat $9.000 untuk nilai bukunya. Kemudian nilai bukunya tadi sebesar 9.000 kita kurangkan dengan kerugian yang dialami tadi sebesar 7.500, sehingga untuk penjualan plan aset didapatkan $1.500. Maka kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi diperoleh sebesar $107.500. Baiklah, perkenalkan nama saya Gina Alia. Saya akan melanjutkan menjelaskan penghitungan arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, obligasi ada minus 40.000. Minus 40.000 didapat dari perubahan saldo tadi. Dan yang kedua, ada peningkatan common stock sebesar $45.000. $45.000 didapat dari perubahan saldo tadi. Dan yang ketiga ada pembayaran dividen sebesar $40.350 didapat dari informasi tadi. Jadi didapat kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan sebesar minus $35.350. Untuk selanjutnya ada kenaikan kas bersih untuk tahun 2012 sebesar $42.400 ditambah dengan kas awal periode 1 Januari 2012 sebesar $48.400, sehingga didapatlah kas pada akhir periode pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar $90.800. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah penjelasan kami untuk penyusunan laporan arus kas indirect dan direct. Sebelumnya, jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah yang Maha Ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.